Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Salsa di segmen Cerita Aku. Kali ini aku mau bacain pengalaman horor Huda waktu masih sekolah di salah satu pesantren di Bandung. Kejadiannya terjadi pada tahun 2017 yang berarti Huda itu masih kelas 12. FYI, pesantren itu untuk SMP dan SMA. Nah, di pesantren itu setiap harinya ada jadwal ronda malam, tapi untuk senior saja. Berarti buat kelas 12, ronda malam dimulai dari jam 10 malam sampai menjelang subuh. Biasanya dibagi per malamnya itu ada 2 orang yang jaga. Nah, waktu Huda kebagian ronda malam, Huda sama temennya, sebut saja Ridwan, mereka buat kesepakatan. Jadi, untuk membagi waktu ronda malam. Jadi, kesepakatannya dari jam 10 sampai jam 1 itu Ridwan yang jaga dan Huda tidur. Waktu jam 1 kesananya, baru Huda yang jaga. Udah nih, Ridwan jaga. Dari mulai jam 10, jam 11, 12, jam 1 udah dia jaga. Akhirnya waktu jam 1 tuh dia bangunin Huda dong untuk gantian shift. Udah bangunin Huda bangun. Huda langsung ke masjid untuk ambil air wudhu biar gak ngantuk. Udah wudhu, Huda langsung ke dapur untuk bikin kopi. Posisi dapurnya tuh depan-depanan sama ruang tamu luar, tempat Huda duduk untuk ronda malam. Udah selesai bikin kopi, Huda langsung menuju ke ruang tamu luar yang tadi depan-depanan sama dapur. Huda duduknya di kursi yang menghadap ke dapur. Waktu Huda ini lagi chill menikmati kopinya, melihat area sekitar, tiba-tiba ada yang lempar buah mangga kecil dari arah dapur yang gelap. Panik dong si Huda ini. Soalnya kan tadi dia abis dari dapur dan emang jelas-jelas dia sendiri, gak ada siapa-siapa. Secara itu jam 1, sepi, santri-santri udah tidur. Temennya juga kan abis ngebangunin si Huda pasti langsung tidur kan, gak ikut sama si Huda. Dan kalaupun emang si buah mangganya itu jatuh dari pohonnya, itu gak mungkin. Karena si pohon mangganya itu ada di sebelah kiri dia. Dan jaraknya sekitar 20 meteran lah. Itu juga kan dia dilemparnya dari arah dapur di depan. Nah, yang tadinya si Huda tuh duduk, sekarang dia langsung berdiri mondar-mandir karena panik kan dan gak bisa apa-apa. Niat hati tuh untuk tenang gitu kan, dia mondar-mandir gitu, terus ngeliat ke arah sekitar, nggak ngeliat ke arah dapur lagi gitu. Tapi ternyata enggak, dia nggak tenang, malah dilempar 1 kali lagi dari arah dapur. Makin deg-degan lah dia di situ. Dia bingung harus ngapain, tapi dia harus ngelakuin kewajibannya untuk ngejaga di area situ kan. Dia tadinya mau nyamperin, tapi dia penakut. Jadi dia cuman bisa berdiri aja, agak menjauh, tapi masih di situ. Beberapa menit kemudian ada pimpinan pesantren yang datang. Terus dia udah gak kuat, dia harus cerita ke pimpinan pesantren itu. Akhirnya, oh itu makanya Jang kalau lagi ronda malam teh jangan diem aja sambil ngaji, katanya gitu. Terus si Huda cuman ngangguk-ngangguk aja gitu, tapi sambil masih ketakutan ya, panik sih, lebih ke panik. Pimpinan pesantrennya bilang, udah biasa Jang yang kayak gitu mah. Mau lihat ke sana nggak? Tuh lagi ada duduk di belakang pintu toilet dekat dapur. Si bapak ya emang. Ya jelas lah si Huda nggak mau, soalnya kan emang si Huda kan penakut ya. Nah akhirnya si Huda tuh minta temenin ke pimpinan pesantren. Dan akhirnya juga pimpinan pesantren mau, sampai akhirnya subuh. Keesokan harinya pada saat azan asar, biasanya semua santri kan diwajibkan untuk ke masjid sholat berjamaah. Huda tuh udah ngajak temennya Rio untuk sholat ke masjid, tapi Rio tuh nggak mau. Rio memilih untuk diam di kamarnya. Tapi kan biasanya Ustadz tuh ngeliat kamarnya satu-satu untuk memastikan mana anak yang belum ke masjid, biar nggak
ketahuan si Rio ini masuk ke lemari yang ada di kamarnya itu. Di pesantren tuh kan lemarinya yang tinggi gitu dan cukup untuk orang masuk ke lemarinya. Nah, dia sembunyinya di situ. Waktu dia masuk, udah aja. Ada Pak Ustadz nih. Nggak lama dari situ ada Pak Ustadz ngecek dan udah memastikan, oh nggak ada. Nggak ketahuan aja dia. Udah tahu Pak Ustadz udah keluar, dia keluarlah dari lemari. Dah kayak aman. Terus tiba-tiba ada lagi yang balik lagi tuh menyerupai Pak Ustadz. Waktu dia buka pintu lemarinya, tiba-tiba ada kepala pimpinan pesantren yang nemenin Huda kemarin. Padahal tahu kan si pimpinan pesantren itu masih hidup, tapi tiba-tiba ada kepala. Dia kaget, akhirnya teriak dan Pak Ustadz balik lagi. Akhirnya dia dihukum karena ketahuan gak berangkat ke masjid. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Buat kalian yang punya cerita yang lebih horor, boleh komen di bawah atau enggak DM aku di wnj.id. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.